زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, kesehatan, Islam, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan ibadah salat hari raya Idul Adha. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat dan semua pengikut-pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Para sedulur jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Pada hari ini kita akan diingatkan oleh kisah seorang sosok Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok Rasul yang banyak sekali mendapatkan ujian. Dalam firman Allah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu beliau berhasil melaksanakannya dengan sempurna. Kemudian Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Engkau sudah berhasil melaksanakan ujian-ujianku, kata Allah. Maka aku hendak menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunan kami. Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dalam tafsirnya Imam Baidawi menjelaskan yang dimaksud dengan bikalimatin, beberapa kalimat dalam perintah ini adalah perintah dan larangan. Di antara ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, diperintahkan khitan, diperintahkan untuk sepit di usia yang sudah lanjut, menghancurkan berhala, dan juga menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yaitu Ismail muda pada waktu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati semua ujian ini dengan sempurna. Karena itulah Allah menegaskan bahwa
pada diri kekasihnya yang mulia ini terdapat keteladanan yang layak untuk kita ikuti. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagi diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya ada beberapa pelajaran, ada beberapa nilai penting yang bisa kita petik dari hikmah kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain doanya adalah Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Yang kedua adalah berbaik sangka atau berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Al-Anbiya'ullah, Nabi-Nabi Allah, disebutkan, dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia memerintahkan kepada istrinya untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Siti Hajar segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Saat itu Ismail masih bayi dan belum disapi. Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, rerumputan dan bunga, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak pula buah-buahan, apalagi minuman. Tempat ini menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya, sepi, senyap, gersang, tandus, tiada siapapun. Di tempat itulah Nabi Ibrahim turun dari punggung hewan tunggannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata beliau meninggalkannya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kanan dan kiri, beliau meninggalkan tempat itu. Kemudian Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Ibrahim menjawab, benar. Istri yang salehah dan beriman itu berkata, kalau begitu kami tidak akan tersia-sia selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan kepada engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam kondisi seperti itu mampu berbaik sangka, mampu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa selagi bersama Allah maka tidak akan ada yang mampu menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan dapat yang melukainya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 127, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika meninggikan pondasi Ka'bah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, saya mengatakan, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, engkau adalah maha as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Nabi Ibrahim mempunyai putra yang sangat baik, mempunyai putra yang sangat mulia. Di tengah-tengah pekerjaannya, Nabi Ibrahim tidak memerintahkan putranya untuk membantu bapaknya, tetapi putranya sendiri yang berkehendak, wahai bapakku, apa yang saya bisa bantu. Kemudian
Setelah Nabi Ibrahim berdoa, mendoakan amalannya, amalan Nabi Ibrahim dan amalan Nabi Ismail agar diterima Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan doanya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, jadikanlah saya dan anak saya yang bernama Ismail ini adalah dua orang yang berserah diri, dua orang muslimain, dua orang yang berserah diri kepadamu wahai Allah. Nabi Ibrahim tidak cukup mendoakan anaknya dan dia sendiri menjadi orang-orang yang berserah diri, melanjutkan wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan juga selain saya dan anak laki-laki saya ini dan juga anak keturunan saya, semoga menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu wahai Allah. Lanjutnya selain itu, Nabi Ibrahim masih melanjutkan doanya, warina manasikana, wahai Allah, ajarilah kami tata cara ibadah, wa tub alaina, dan kami terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Ibrahim mendoakan dirinya, anak laki-lakinya, anak keturunannya, semoga menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri, dan menjadikan mereka orang yang pintar beribadah, mengetahui tata cara ibadah. Selain itu, tidak cukup berhenti sampai itu. Nabi Ibrahim alaihissalam penuh berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, utuslah kepada mereka seorang utusan, seorang duta di antara mereka sendiri, yang mana mereka membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kepada mereka. Atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang mempunyai banyak keturunan, yang keturunannya juga menjadi nabi dan menjadi rasul. Keturunannya suka beramar ma'ruf nahi mungkar, menasihati kepada hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menghasilkan keturunan yang banyak menjadi nabi, maka Ibrahim dikenal dengan sebutan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, bahwasanya pendidikan bisa dimulai dari keluarga kita sendiri. Nabi Ibrahim sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Nabi Ibrahim mendoakan istri dan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang berserah diri. Maka hendaknya kita kaum muslimin juga mendoakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh, yang Islam, yang semoga mati juga dalam keadaan Islam. Maka dari itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pemimpin diri, pemimpin keluarga, dan pemimpin masyarakat. Dan semoga kita masyarakatnya adalah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadahkan tangan kita bermunajat, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Allah menerima kurban kita, Allah menerima salat kita, Allah menerima membaca Al-Quran kita, menerima zakat, infak, wakaf, sedekah kita, dan semua amal kebaikan kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa pemimpin kita, dosa semua kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wal kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibrahim fil alamin. Allahumma Hei Mbak Anggun, sehat.